Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6 di tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku di pembelajaran 3 dan 4. Kaifahalukum? Ahlan wa sahlan, akhi dan ukhti. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah berikan keberkahan buat ilmu yang kita pelajari hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, materi pokok pada pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menulis daftar riwayat hidup. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang keempat, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Are you ready untuk belajar hari ini? Oke, Ahi dan Ukhti, kita masuk materi kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki banyak kegunaan ya. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Masih ingat ya, apa itu benda magnetis? Ya, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya benda magnetis itu apa ya? Ya, contohnya adalah benda yang terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda yang ada di tempat kalian ya, di rumah masing-masing. Di sini ada contoh kulkas ya. Ya, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet sehingga pintu kulkas ini bisa menutup rapat. Selanjutnya ada pin ya. Pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Contoh penggunaan magnet pada beberapa benda yang lainnya. Di sini ada tas ya. Ya, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Magnetnya itu di mana? Di sini ya. Jadi penutup tas ini terdapat magnet atau penjepitnya terdapat magnet sehingga tas bisa tertutup dengan rapat. Nah, selanjutnya ini gambar obeng ya. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur ya. Tentunya Ahi dan Ukhti bisa mencari benda-benda yang ada di sekitar rumahnya yang benda tersebut menerapkan prinsip penggunaan magnet. Oke, kita masuk materi menulis daftar riwayat hidup. Masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah berlatih menulis daftar riwayat hidup. Ya, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kalian masih sebagai seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidup kalian tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan, ya. Kemudian, kalian dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya. Contohnya seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tuamu, ataupun keterampilan yang dimiliki. Oke, kita masuk materi tanggung jawab pemilik wirausaha. Dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan.
Tidak hanya dari kualitas barangnya saja, tetapi kemasannya juga perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Semakin baik kemasan, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Oleh karena itu, diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik wirausaha yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada contoh ya, makanan kemasan yang dikemas dengan sangat bagus ya dan menarik. Ini akan memunculkan para pembeli untuk lebih tertarik membeli barang yang ditawarkan. Jadi kemasan transparan membuat tampilan isi barang terlihat jelas sehingga konsumen mengetahui kesegaran kondisi barang tersebut. Oke, Ahi dan Ufti, materi selanjutnya menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Ya, setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda-beda ya. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi akan memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Nah, untuk memudahkan saat penyampaian secara lisan, kalian dapat membuat daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Ya, di sini Ustazah sudah menampilkan contoh riwayat hidup yang ditulis dalam narasi sederhana dari Beni Maulana. Silakan Ahi dan Ufti bisa cermati untuk contohnya. Ya, untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.